Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak kenal lelah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyajikan 5 soal yang berkaitan dengan mengelola pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Baik, soal nomor 1. Metode pembayaran apa yang tidak digunakan untuk pekerjaan swakelola pembangunan fasilitas kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi B berdasarkan persentase kemajuan pekerjaan? A. Harian, B. Bulanan, C. Sekaligus, D. Termin. Jawaban yang paling tepat adalah A. Harian. Pembahasan. Pembayaran secara harian tidak termasuk karena metode ini lebih umum untuk pekerjaan dengan durasi pendek atau pekerjaan harian, bukan untuk proyek yang diukur berdasarkan persentase kemajuan pekerjaan. Metode pembayaran untuk pekerjaan swakelola pembangunan fasilitas kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi B berdasarkan persentase kemajuan pekerjaan biasanya meliputi 1. Termin, pembayaran setelah mencapai tahapan tertentu. Yang kedua, bulanan, artinya pembayaran setiap bulan berdasarkan kemajuan pekerjaan. Dan nomor 3, sekaligus, artinya pembayaran setelah pekerjaan selesai. Soal nomor 2. Ketika kelompok masyarakat mampu mengurus pengadaan bahan, alat, material untuk swakelola, tim yang bertanggung jawab untuk melakukannya adalah A. Tim teknis, B. Tim persiapan, C. Tim pengawas, D. Tim pelaksana. Jawaban yang tepat adalah D. Tim pelaksana. Pembahasan. Jika kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola mampu melaksanakan pengadaan bahan, alat, material untuk mendukung swakelola, maka tugas ini dilakukan oleh tim pelaksana. Tim pelaksana bertanggung jawab atas seluruh aspek operasional dari pelaksanaan proyek swakelola, termasuk pengadaan bahan, alat, dan material yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan swakelola. Alasan opsi lain salah. A. Tim teknis biasanya bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis dan spesialisasi terkait dengan aspek teknis pekerjaan, tetapi tidak biasanya mengurus pengadaan bahan, alat, material. B. Tim persiapan berfokus pada tahap perencanaan dan persiapan proyek, termasuk menyusun rencana kerja dan anggaran, tetapi tidak bertugas melakukan pengadaan bahan, alat, material. C. Tim pengawas bertugas untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan proyek guna memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Mereka tidak mengurus pengadaan langsung. Soal nomor 3. Perbedaan utama dalam pelaksanaan swakelola tipe 1 dan tipe 4 yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan A. Sanksi, B. Cara pembayaran, C. Pihak yang menerima laporan, D. Serah terima pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah C. Pihak yang menerima laporan. Pembahasan. Perbedaan utama antara swakelola tipe 1 dan tipe 4 adalah pihak yang menerima laporan. Pada swakelola tipe 1, laporan biasanya diterima oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan swakelola. Sedangkan pada swakelola tipe 4, laporan disampaikan kepada pihak yang menerima manfaat langsung dari pekerjaan tersebut, yang biasanya merupakan masyarakat atau komunitas lokal. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Sanksi yang diberikan dalam pelaksanaan swakelola tidak berbeda antara tipe 1 dan tipe 4. Sanksi umumnya berdasarkan peraturan yang berlaku dan diterapkan secara konsisten untuk semua tipe swakelola. Opsi B. Cara pembayaran. Cara pembayaran untuk pelaksanaan swakelola biasanya diatur berdasarkan kesepakatan yang sama dan tidak berbeda antara tipe 1 dan tipe 4. Opsi D. Serah terima pekerjaan. Proses serah terima pekerjaan dalam pelaksanaan swakelola juga dilakukan berdasarkan prosedur standar yang sama untuk semua tipe swakelola. Soal nomor 4. Tim pengawas kegiatan swakelola perbaikan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Y melakukan verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan. Pengawasan teknis mencakup kemajuan pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga kerja, peralatan dan bahan, serta tertib administrasi keuangan. Untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan secara berkala yang disampaikan oleh tim pengawas, informasi yang diperlukan adalah A. Metode,
tahapan pelaksanaan swakelola. B. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penggunaan tenaga kerja, peralatan dan bahan. C. Data kontrak swakelola pada kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya. D. Para pihak yang akan melaksanakan swakelola. Jawaban yang paling tepat adalah B. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penggunaan tenaga kerja, peralatan dan bahan. Pembahasan. Untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan secara berkala, laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penggunaan tenaga kerja, peralatan dan bahan adalah yang paling relevan. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang progres dan status terkini dari proyek, termasuk aspek-aspek penting seperti kemajuan fisik tenaga kerja yang digunakan, peralatan yang dipakai, dan bahan yang diperlukan. Informasi ini sangat penting bagi tim pengawas untuk melakukan verifikasi dan pengawasan yang efektif. Alasan opsi lain tidak tepat. A. Metode tahapan pelaksanaan swakelola memberikan panduan umum tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan, tetapi tidak memberikan data terkini tentang realisasi fisik. Opsi C. Data kontrak swakelola pada kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya. Data historis ini berguna untuk perencanaan, tetapi tidak relevan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan saat ini. Opsi D. Para pihak yang akan melaksanakan swakelola. Informasi tentang siapa yang terlibat penting, tetapi tidak memberikan gambaran tentang kemajuan fisik pekerjaan. Soal nomor 5. Pemerintah Kabupaten B memberikan dana bantuan untuk pembangunan jalan desa secara swakelola. Berapa persen anggaran yang diberikan ketika kemajuan pekerjaan mencapai 30%? A. 100% dari total dana apabila organisasi penerima bantuan telah siap. B. 50% dari total dana apabila proposal dari penerima bantuan telah diajukan. C. 50% dari total dana apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 50%. D. 70% dari total dana apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%. Jawaban yang paling tepat adalah D. 70% dari total dana apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%. Pembahasan. Ketika dana bantuan diberikan untuk proyek swakelola seperti pembangunan jalan desa, dana seringkali dicairkan secara bertahap. Memberikan 70% dari total dana ketika kemajuan pekerjaan telah mencapai 30% bertujuan untuk memastikan proyek berjalan dengan baik tanpa kekurangan dana di awal pelaksanaan. Ini juga memberikan motivasi kepada pelaksana proyek untuk menunjukkan kemajuan nyata sebelum menerima sebagian besar dana, sehingga risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Sisa dana kemudian diberikan setelah proyek menunjukkan kemajuan lebih lanjut atau selesai, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. Alasan opsi lain tidak tepat. Opsi A, 100% dari total dana apabila organisasi penerima bantuan telah siap, tidak memastikan penggunaan dana sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Opsi B, 50% dari total dana apabila proposal dari penerima bantuan telah diajukan. Pengajuan proposal saja tidak menjamin kemajuan fisik pekerjaan. Opsi C, 50% dari total dana apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 50%. Proporsi ini kurang sesuai dengan kebijakan penyaluran dana yang biasanya lebih besar pada tahap awal kemajuan pekerjaan untuk memulai proyek.